kembali lagi di channel YouTube Semantap. Nah, topik kali ini masih mengenai BLT atau BSU yang kemarin masih dibicarakan. Oke, BSU itu apa? Bantuan subsidi upah kepada pekerja dengan upah di bawah 5 juta dalam sektor penerima upah ya, yang masih terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJM Sostek. Nah, skema pencairan itu adalah 2 kali pencairan. Harusnya kan 600.000 sebulan selama 4 bulan, artinya 2.400.000 totalnya kan. Nah, skema pencairannya itu dibayarkan sebanyak 2 kali atau dicairkan 2 kali. 1.200.000 di awal ini, nanti kemudian 1.200.000 lagi. Nah, teman-teman pasti sudah banyak yang bertanya-tanya, atau mungkin sudah dengar dari temennya gitu kan. Gue udah cair loh, aku udah cair loh nih. Kok aku belum ya? Kok dia udah, aku belum gitu ya. Nah, jadi informasi terkininya adalah teman-teman, sebentar. Jadi kemarin itu pada gelombang yang pertama kemarin itu terkirim sebanyak 2,5 juta pekerja ya, dari total keseluruhan pekerja. Jadi teman-teman yang baca berita, informasinya ada 15 juta tenaga kerja di Indonesia yang akan diberikan BSU itu. Nah, saat ini datanya di BPJM Sostek itu sekitar 13 juta sekian tenaga kerja yang masuk data nomor rekeningnya. Yang sudah tervalidasi itu adalah sebanyak 10,8 juta nomor rekening. Nah, kemarin di gelombang pertama itu dicairkan 2,5 juta pekerja. Artinya, ada beberapa juta pekerja di Indonesia lagi yang memang belum mendapatkan. Apakah ini tidak dapat atau enggak? Nah, informasinya adalah semuanya yang sudah tervalidasi itu bakal dapat ya. Cuman mekanismenya bertahap. Jadi mungkin kemarin 2,5 juta, mungkin ini terus akan bertahap terus, mungkin sampai September terkirim terus sampai total keseluruhan tenaga kerja rekeningnya yang sudah tervalidasi itu selesai semuanya. Jadi kalau menurut informasi terkini, terupdate-nya, semuanya pasti akan dapat, cuman jadwalnya mungkin yang berbeda karena setiap hari itu akan dilakukan secara bertahap. Nah, kita mungkin bisa berpikir ini sama seperti kita ngirim pesan WhatsApp ke 1.000 orang penerima. Kita cukup ngetik ping, tapi kita ngirimnya satu-satu. Si A, ping, B, ping, C, ping gitu. Karena kan berarti kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikan 1.000-nya gitu kan. Mungkin satu hari kita bisa menyelesaikan 100. Berarti kita butuh 10 hari untuk mengirim pesan ke 1.000 orang itu. Nah, analoginya sama mungkin seperti ini. Kenapa dibuat bertahap? Karena nggak bisa langsung sekaligus. Jadi pencairannya itu bertahap terus per orang sampai seluruhnya selesai. Jadi mungkin jadwalnya aja yang berbeda. Nah, terus yang kedua, BPJM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ini membutuhkan surat pernyataan dari setiap perusahaan yang sudah memberikan nomor rekeningnya. Jadi surat pernyataan ini gimana? Surat pernyataan ini adalah surat pernyataan keabsahan data yang dikirimkan oleh pihak perusahaan. Jadi pihak perusahaan mengirimkan surat pernyataan keabsahan yang menyatakan bahwa data yang kami berikan kepada pihak BPJM Sostek itu adalah data yang valid. Oke? Nah, untuk pengiriman surat pernyataan ini, teman-teman bisa langsung mengirimkan ke masing-masing pembina perusahaannya. Ya, pembina di BPJM Sosteknya atau BPJS Ketenagakerjaannya. Ke siapapun pembinanya, silahkan dikirimkan ke mereka. Nah, kalau ada yang belum terinformasi bagaimana contoh surat keabsahannya ini, coba lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya akan letakkan di situ contoh surat keabsahannya. Tinggal kalian ikutin formatnya, ikutin contohnya, terus kirimkan dengan pembina perusahaan kalian masing-masing. Tidak harus dikirim fisik. Mungkin kalau untuk percepatan kalian mengirimkan pesannya itu lewat email, silahkan. Oke? Nah, kemudian teman-teman yang ingin saya klarifikasi kembali sekali lagi adalah karena banyaknya teman-teman kita dari BPJM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang merasa dilema ini. Kenapa kok binaan saya nanyaknya itu ke saya ya? Kok perusahaan itu, peserta kita itu nanyaknya ke saya? Nah, buat teman-teman yang mengenai rekeningnya itu belum cair ya, itu seperti yang saya jelaskan di awal, itu skemanya itu adalah bertahap. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang belum cair, kalau kalian bertanya dengan pembina BPJM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, informasinya mereka juga nggak bisa telusurin. Karena BPJM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ini hanya sebatas jembatan. Jadi nih ya, ini misalkan nih ada di sini perusahaan atau peserta lah kita bilang ya. Di sini pemerintah. Nah,
jembatannya itu adalah BP Jam Sostek itu. Jadi BP Jam Sostek ini hanya menyediakan dan memastikan data rekeningnya terupload dari data si perusahaan, diupload oleh BP Jam Sostek atau BPJS Tenagakerjaan rekeningnya, dan kementerian lah yang akan mengeksekusi, pemerintah lah yang akan mengeksekusi data ini. Jadi sebenarnya untuk menanyakan ini sudah cair belum ya, apakah kami cair nggak ya, itu sebenarnya kalau ditanyakan ke BP Jam Sostek itu akan wasting time sebenarnya, akan buang-buang waktu. Kenapa? Karena mereka juga nggak tahu. Mereka hanya memastikan bahwa rekening itu sudah terupload. Kalau teman-teman dari peserta mau nanya rekening perusahaan saya sudah terupload apa belum ya, itu boleh ditanyakan ke BP Jam Sostek karena mereka bisa membuka datanya untuk perusahaan Anda. Tapi kalau ditanyakan cairnya kapan ya, nah saya yakin mereka juga pasti akan bingung karena datanya yang mengeksekusi adalah pemerintah. Jadi ya ditanyakan langsung ke pemerintah kalau kalian punya ini ya, punya apa link ke sana atau punya media atau kanal ke sana gitu. Ya ditanyakan langsung ke mereka. Nah kita juga dapat informasi dari BP Jam Sostek bahwa datanya itu yang jelas sudah terkirimkan dan sudah mudah-mudahan sudah bisa dieksekusi. Nah cuma mungkin itu tadi informasinya karena bertahap ya teman-teman. Jadi sekali lagi mengenai pencairannya itu adalah dilakukan secara bertahap. Jadi buat yang belum dapat sabar aja dan banyak-banyak berdoa saja. Nah yang kedua, jangan lupa dikirimkan surat pernyataan keabsahannya ke masing-masing pembina perusahaan kalian di BP Jam Sostek. Oke. Terus yang ketiga, mengenai pertanyaan kok saya belum cair, itu akan membuang-buang waktu kalau ditanyakan ke BP Jam Sostek atau BPJS Tenagakerjaannya, karena pembinanya juga pasti tidak akan tahu mengenai hal itu. Tapi ditanyakan langsung ke pemerintah. Oke, kalau kalian tidak punya data ke pemerintah, nggak punya link data ke pemerintah, maka pastikan saja ke BP Jam Sosteknya apakah rekening yang kita upload kemarin sudah valid atau enggak. Nah, itu orang BP Jam Sosteknya bisa melihat dan bisa memberikan informasi. Oke teman-teman mantapers, sekian video informasi dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan kita akan share kemudian video-video atau hal-hal yang terbaru, terupdate lagi. Tapi jangan lupa keep subscribe, terus subscribe, klik tombol subscribe-nya di channel YouTube ini. Dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya dengan cara klik loncengnya supaya dapat video terupdate. Oke, sekian dulu mantapers dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.